Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara di mana saja berada. Semoga damai sejahtera Kristus senantiasa beserta kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Toraya edisi Minggu 19 Juli 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepadamu Bapa di sorga untuk hidup, kekuatan, dan kesehatan yang Tuhan terus nyatakan. Sehingga hari ini kami tetap menikmati kasih-Mu dan diperjumpakan bersama melalui renungan harian Toraya. Sesaat lagi kebenaran firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Kami mohon Roh Kudus menguasai kami sekalian, baik hamba-Mu yang akan membaca dan menjelaskan firman Tuhan, maupun anak-anak Tuhan yang telah membuka bejana hatinya untuk diisi dan diterangi oleh firman-Mu hari ini. Kami percaya firman ini akan menjadi suluh dan pedoman bagi hidup kami dalam meniti hari-hari yang akan kami lalui. Berfirmanlah, kami sedia mendengar, di dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara di mana saja berada pada hari ini, bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan kepada kita sekalian dari kitab Wahyu pada pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-14 sampai pada ayat yang ke-20. Inilah firman Tuhan kepada kita sekalian. Tuaian di bumi. Dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, "Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak." Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkata, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak." Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Demikian sabda Tuhan. Yang mendengarnya dan melakukan disebut orang yang berbahagia. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang sama-sama berbahagia dan dikasihi dalam Tuhan Yesus, dari seluruh bagian firman Tuhan yang kita baca, kita akan renungkan dalam satu tema yang hanya satu kata, yaitu tuaian. Dalam bahasa Toraja, peparean. Saya sebagai seorang anak petani cukup tahu seperti apa kehidupan yang dimiliki oleh seorang petani. Biasanya bangun pagi-pagi, sarapan lalu turun sawah, makan siang di pematang, dan pada sore hari pulang ke rumah. Demikian selanjutnya dari waktu ke waktu. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka tidak bosan dengan ritme kehidupan yang demikian? Jawabnya, karena ada sesuatu pengharapan yang pasti, yakni pengharapan yang menjiwai semangat hidup mereka, yaitu
tuayan pada masanya. Me pare ke atunami. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Wahyu 14 ayat 14 sampai 20 yang kita baca tadi menyatakan kepada orang percaya tentang adanya kepastian tuayan di bumi. Tuayan yang dibagi dalam dua kelompok, yaitu pertama, tuayan yang dikerjakan oleh anak manusia yang duduk di atas awan putih bermahkota emas di atas kepalanya. Yang kedua, tuayan yang dikerjakan oleh malaikat atas buah-buah pohon anggur di bumi. Penglihatan Yohanes ini, Bapak Ibu saudara-saudara, menjelaskan akan masa kepastian tuayan yang akan terjadi di bumi. Sebagaimana keluarga petani, Bapak Ibu saudara-saudara, tuayan adalah peristiwa sukacita orang percaya untuk menikmati hasil jerih payahnya ketika setia dalam mengerjakan imannya kepada Yesus selama hidupnya di bumi. Pergumulan akan selalu mewarnai kehidupan, seperti petani yang menghadapi masa-masa paceklik, entah karena hama tanaman ataupun kemarau, bahkan oleh hujan yang berakibat banjir. Tetapi mereka tidak pernah berhenti, terus bertani. Demikianlah bagi orang percaya yang sudah memiliki kepastian hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Godaan-godaan untuk beralih dari setia dan menjadi orang tidak setia pasti saja akan selalu ada. Bentuk kehadirannya bisa berupa pergumulan yang berat ataupun hadir dalam bentuk yang menyenangkan perasaan. Karena itu saudara-saudara, tetaplah fokus kepada Kristus yang telah memberi kepastian hidup kekal. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Bapa di sorga untuk firman yang sudah kami dengar. Kembali meneguhkan iman kami bahwa walau banyak tantangan, badai dan pergumulan yang silih berganti kami hadapi, tetapi ketika iman kami difokuskan kepada Kristus, pasti kami akan memiliki kepastian hidup mengarungi perjalanan hidup ini, sehingga kami tidak pernah kecut dan tawar hati, selalu berserah diri seutuhnya ke dalam kuasa dan kasih-Mu, secara khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami selalu percaya Tuhanlah gembala sejati yang terus menuntun kami ke air tenang dan rumput hijau. Gada dan tongkat-Mu itulah yang terus menghibur kami, sehingga kami tidak pernah gelisah menjalani kehidupan dan beraktivitas walau dalam kondisi yang seringkali menggelisahkan. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati kami untuk patuh dan taat kepada aturan yang telah ditetapkan pemerintah kami dalam rangka memutus mata rantai virus corona ini. Berkati seluruh upaya yang dilakukan pemerintah, petugas kesehatan TNI Polri, yang adalah orang-orang yang kami percaya diutus dan dipilih Tuhan untuk berupaya memutus mata rantai virus ini. Beri hikmat, pengertian, kesabaran dan ketekunan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Berkati kami semua dalam keluarga masing-masing, dalam setiap rencana dan kerja. Kami percaya Tuhan terus beserta kami. Anak-anak kami dalam studi, walau sebagian besar hanya belajar di rumah, karuniakan kekuatan, kesehatan dan hikmat untuk terus berjuang dengan penuh semangat di dalam kuasa Tuhan. Mereka yang masih kecil diberkatilah kiranya dalam pertumbuhan secara fisik dan rohani. Dan berkatilah kami menjadi bapa dan ibu rumah tangga yang selalu sabar dan setia, menata dan membangun keluarga kami, saling peduli, saling menghormati dan menghargai, sehingga tercipta suasana damai dalam keluarga kami, dan kesanalah berkat Allah diperintahkan. Tuntun kami sepanjang kehidupan ini, mohon ampun untuk dosa kami. Dalam nama Yesus kami datang bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas.